hantuan nggak? Ya makanya wartawan diam juga, diam. Iya. Ayo udah. Pak Erik, gimana target ke depan terhadap kepemudaan Indonesia kemarin udah target Pak Erik mulai ke depan dan visi misi terkait olahraga nasional misalnya jangka pendek yang ingin dilakukan. Horizontal aja, horizontal. Kalau masalah Horizontal. target jangka pendek panjang baru sertijab, belum rapim, jadi baru mau rapim. Yang pasti Pak Dito tadi berpesan kan, satu mengenai SEA Games, mengenai ada kejuaraan senam, lalu juga MotoGP yang akan berlangsung. Kalau di kepemudaan tadi Pak Dito sudah sampaikan bagaimana juga sekarang peran daripada kementerian itu lebih koordinatif. Saya juga tadi memang ini menjadi bagian kita juga mensinergikan dengan kementerian lain. Tadi saya sampaikan dikti, sosial, ekstrak dan lain-lain. Jadi ya sementara itu sih karena terus terang habis ini baru mau rapim gitu. Pak, satu sisi Pak. Pak, tolong banyak yang harus diselesaikan. Kita sini aja nggak apa-apa, nggak usah minum, biarin. Tes. Udah silent. Ini doorstop ribet banget nih. Makanya. Nah, makanya sih Pak, datang boleh Pak. Tadi kan nggak siap. Oke, nggak usah terjawab ya, susah. Cuma nggak kedengeran. Oke, jadi untuk rekan-rekan media dan tentu para tim Kemenpora yang hadir, saya mengucapkan dengan tulus hasil kerja nyata dari Pak Dito selama ini yang tidak lain juga punya hubungan yang sangat erat dengan saya di tentu di olahraga, tapi juga secara keluarga juga sangat dekat. Nah, tadi Pak Dito berpesan kepada saya ada beberapa event yang jangka pendek yang harus benar-benar dipersiapkan seperti SEA Games, lalu kejuaraan dunia senam dan MotoGP. Nah, itu yang kita akan lihat. Kepemudaan tadi Pak Dito juga membisikkan kepada saya bahwa peran kita di sini koordinatif. Sepakat dengan pidato saya tadi dalam instruksi dari Bapak Presiden bagaimana kita dalam menggulirkan program itu harus efisien dan efektif. Artinya ya kita akan coba bersinergi dengan banyak kementerian seperti Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Tinggi dan lain-lain. Dan ini yang saya rasa saya baru bisa jawab sampai saat ini seperti itu karena habis ini rencananya rapim. Jadi saya juga masih saya baru dihubungin Pak Serkat itu hari kemarin pagi. Jadi saya juga ya terus terang tidak siapa apa lalu setelah dilantik di Bapak Presiden, saya sudah sampaikan berulang-ulang penugasannya seperti apa dan pagi ini juga tadi Mensesnek menambahkan penugasan lagi yang mungkin saya belum bisa sampaikan karena ini menjadi bagian rapim dulu. Gitu. Jadi mohon waktunya. Gitu. Tapi saya apresiasi dengan kinerja Pak Dito tidak hanya sebagai untuk pribadi, tetapi sebagai anak buahnya di unit organisasi olahraga lainnya. Itu yang saya bisa sampaikan. Pak Erik, Pak. Olahraga selain sepak bola, Pak mengingatkan tadi disebut juga oleh Pak Dito jangan sepak bola doang begitu, olahraga lain. Kalau dari Pak Erik bagaimana Pak? Begini, kalau saya alhamdulillah pernah di bawah, di tengah, naik, turun gitu kan. Saya pernah ketua Perbasi, saya pernah ketua KOI. KOI itu main basket sama bola atau enggak ya? Semua itu, jadi udah pernah. Jadi don't worry. Ya, kita pernah punya Asian Games yang sangat sukses. Kebetulan hari ini masih dipercaya sama FIFA. Ya, jadi ya saya rasa
jangan pernah pertanyakan keberpihakan saya kepada olahraga. Ya, karena track record saya di olahraga cukup baik. Saya sama Wamen ini pernah berjuang mati-matian. Ya, jadi saya tadi sampaikan, saya hadir sini tidak mau memimpin, tapi mau melayani, mengayomi. Tapi tadi kita harus semua introspeksi diri, harus menyatukan diri, targetnya apa. Jadi bukan target saya, target sama-sama. Bahkan saya tadi minta seluruh Menpora yang hari ini hadir, kita akan ajak malam sama Pak Dito untuk bedah roadmap masing-masing Pak Menpora sebelumnya seperti apa. Jangan setiap ganti Menpora, ganti roadmap. Gitu. Lebih baik kita bersepakat bikin roadmap bersama Indonesia tahun 2045 seperti apa. Nah, turunannya seperti apa. Jadi supaya jangan ada kebingungan pada perpindahan daripada kementerian gitu. Pak, jadi status Bapak sebagai Ketua PSSI bagaimana Pak? Setelah jadi Menpora ini Pak? Kerja sama FIFA. Pak, hari ini kan ada agenda pertemuan beberapa cabur Pak. Apa salah satunya untuk membahas nanti? Saya belum tahu jadwal, saya baru kemarin diumumin. Tapi yang pasti karena kemarin Pak Dito juga ditipin, saya harus ngecek Cibubur. Saya akan ke Cibubur Pak Dito besok untuk memastikan ini program kerja Pak Dito yang sudah berjalan, ya kita harus bisa pastikan lebih baik lagi. Pak Erik, Pak, kira-kira dari Kementerian itu kapan tetap kemarin, Pak? menempatkan Pak Erik sebagai ketua PSSI Pak, karena orang banyak anggapan takutnya ada konflik kepentingan dan segala macam kekhawatiran itu. Gimana Pak Erik menjawab hal hal? Saya pernah di emosi dulu, apakah saya waktu itu mungkin pernah ada perjudis di antara cabur enggak? Pasti semua Menpora, Pak Wamen juga sama, pasti target oriented. Dan tadi di pidato saya bilang kita waktunya introspeksi diri, konsolidasi, bukan cari perbedaan dan salah satu. Karena tugas yang di depan sangat berat. Pak, jadi nggak masalah Pak. Pidato saya cuma tadi malam ada statement resmi dari Presiden. Yang berapa tadi malam saya satu itu. Pak, apakah itu jadi sinyal persetujuan Presiden Giani Pak? Saya nggak mau terlalu. Karena masing-masing International Federation itu ada komisi, jadi saya nggak mau. Dan mesti teman-teman ingat bahwa kita punya wilayah teritorial kementerian, tapi International Federation punya wilayah teritorial. Nah, cuman yang penting bagaimana internasional harus ngerti Indonesia, Indonesia juga harus ngerti internasional. Itu yang selama ini kita berhasil selaraskan. Pak, kalau di zaman ada Pak Erik kembali tuh Pak, dari Menpora mundur karena jadi wakil ketua PSSI. Ini sekarang posisinya Pak Erik kebalik nih Pak. Jadi gimana tuh? Pak Erik Ya, kalau misalnya tadi kan saya bilang bahwa hidup itu ya begitu. Saya juga nggak pernah terpikir jadi ketua NOC. Ya, saya nggak pernah terpikir juga jadi ketua sepak bola, apalagi jadi Menpora hari ini. Ketika saya diminta waktu itu setelah peristiwa Kanjuruhan, ya kesepakatan pemerintah dan FIFA, waktu itu saya juga masih Menteri BUMN. Saya nggak bisa komen sesuatu yang teman-teman pikirkan itu berbeda. Tapi kita harus sepakat dengan black and white-nya. Kalau kita selalu mengembangkan persepsi yang berbeda, sama apa yang disampaikan Pak Dito ke saya, mungkin saya bilang wah persepsi saya berbeda Pak Dito. Tetapi kan Pak Dito bilang, Pak ini ada SEA Games, ada ini, ya harus kita samakan. jadi jangan terus ya Pak. Saya nggak bisa bilang gitu nanti, tergantung suratnya. Pak, selain olahraga kan ada pemuda tuh Pak. Bagaimana Bapak bisa melanjutkan pemuda? Karena background sendiri Bapak lebih ke olahraga. Ya, saya harus banyak belajar dengan semua menteri terdahulu. Ya, saya kalau dibilang pemuda, dibilang kakak enggak, tapi saya juga pernah muda. Baik, Pak. Pak, antisipasi Pak untuk pencegahan atlet yang mengikuti event yang biaya sendiri seperti apa? Saya baru mau, saya sih nggak bisa jawab. Polisinya apa di negara ini kan saya belum lihat. Ya. Artinya Pak, ke organisasi kepemudaan akan Bapak ajak untuk bersama program ke depan. Tidak hanya kepemudaan, pesan Bapak Presiden tadi saya sampaikan, olahraganya harus bersatu sebagai duta bangsa, ya, yang mencerminkan kedikdayaan. Kedikdayaan itu dalam artinya bukan berarti menang terus, tapi orang ketika kita tanding udah serem gitu. Oh ini benar
bukan hanya main. Termasuk Nah, pemuda juga sama. Presiden bilang, ayo Pak Menteri, bagaimana kita ciptakan lagi kepemudaan kita yang tentu di era global ini bisa capable. Makanya saya bilang tadi di pidato saya, ayo kita bangun lagi pemuda yang cinta atau berani punya mimpi, berani maju, berani cinta kepada negerinya. Nah, konteks itu lebar, makanya nanti harus diturunkan dengan detail program yang saya akan rajut di tempat Pak Dito dan atau sebelumnya, karena biar kita juga mengayomi seluruh kami para senior yang hadir, karena beliau juga senior-senior itu cukup pakar. Ya, pasti beliau itu kepilih jadi Menpora bukan karena asal kepilih. Ya, jadi ini yang kita coba. Bagaimana konsen Pak Erik soal atlet disabilitas? Porsi apa Ya, yang nggak usah pernah dipertanyakan. Itu waktu Asian Games kita bangun fasilitas disabilitas, ya kita kasih fasilitasnya semua. Jadi kita bahkan tadi saya koreksi, ini Menteri Pemuda dan Olahraga, pemudinya kurang. Jadi kayaknya mesti bikin divisi pemudi. Pak, itu Kalau masalah konflik internal organisasi olahraga gimana Pak? Ya sama itu tadi kan pesannya harus bersatu. Jadi kita harus samakan. Kalau masing-masing mau sendiri-sendiri ya nggak akan jadi apa-apa. salah satu ini memecahkan masalah Pak yang mulai sendiri Pak di antara cabur. Apakah itu bagian dari Ya pesan itu Pak Presiden? yang kita harus konsolidasi. Boleh nggak keluar Pak? Orang liga dari luar jadi suspend dulu ya. Iya. Apalagi liganya Pak udah ada gambaran belum Pak buat SEA Games? Kan itu kayaknya tantangan pertama tuh kalau baru rapi nanti. gambaran Pak, gambaran Pak Eriknya. Karena saya kan baru kemarin, jadi saya masih blank. Nah, kalau itu bisa jawab. Walaupun saya bukan orang yang tidak kenal olahraga, tapi kan programnya Pak Dito harus saya program. Jadi pertanyaan juga Pak, pelatih timnas SEA Games nanti siapa Pak? Bisa, nanti itu bagian kita bicara. Ini media orang bilang habis ini rapi, nanti kalau udah rapi minggu depan kita paparkan gitu, baru ada itu ya, ada Pak Wamen. Pak Wamen yang jawab. Mas Dito Pak. Pas surat dari Wadah udah tahu belum Pak? Ada surat teguran dari Wadah untuk anti doping Indonesia. Nanti saya kawal. Wadah kayaknya dari zaman Asian Games juga kena terus sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi nanti kita coba konsolidasi. Erik sebelumnya sebagai penerima anggaran, sekarang sebagai pemberi dan penerima, mungkin apa namanya tanggapan Pak Erik agar bisa terlihat lebih netral. Ya itu yang kita akan pastikan. Kalau ada konflik ya mungkin tidak bisa terima anggaran. Iya dong. jadi perspektif Pak Erik soal konflik interest itu gimana? Iya nanti kita lihat. Pak Erik punya konsen bahwa saya harus mundur dari profesor. Kenapa sih senang gitu terus? Semua ada aturannya. Aturannya. Ya. Semua ada aturannya. Ya. Kita harus proper black and white. Kalau FIFA bilang Anda mundur ya mundur selesai. Aku udah ada punya calon, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya FIFA merekomendasikan mundur, Terima kasih Pak.